masih sama saya dan Mbak Aang. Itu sesi terakhir ya. Oke. Sesi terakhir khusus untuk Mbak Aang, aku minta 4 tema. Iya. Dan ini tema terakhir. Aku kemarin itu dikirimi WA. Terus isinya foto. Beliau menginformasikan kalau beliau sedang ada di panti, aku lupa, Panti Tiga Sayap Ibu. Panti Tiga Sayap Ibu. Isinya anak-anak semua. Anak remaja sih. Oh, itu bukan anak-anak ya? Remaja. Oh, itu remaja. Maaf. Nggak apa-apa. Isinya anak-anak remaja. Itu di WA ke aku, foto itu di WA ke aku kemarin. Makanya dari 3 sesi aku minta tambahin 4 sesi. Yang sesi terakhir aku khusus mau bahas apa yang ada di panti itu dan apa yang terjadi dengan anak-anak itu dan apa yang beliau kerjakan di sana. Langsung. Ya, langsung ya. Jadi gini, kami, saya dan suami, juga ada beberapa teman kami itu mempercayakan dana waktu itu. Waktu itu masuk pandemi dan dia tanya, ada nggak panti asuhan yang bisa dibantu? Banyak, saya bilang gitu. Jogja banyak panti asuhan. Nah, salah satunya ini Panti Tiga Sayap Ibu. Itu kami temukan dari informasi teman bahwa di sana menampung anak-anak berkebutuhan khusus juga. Kayaknya lingkaran saya nggak jauh-jauh dari itu deh. Jadi terus kita survei ke sana, beberapa kali donasi ke sana, dan kemudian berlanjut dengan ternyata anak-anak ini bisa dilatih kemandirian, keterampilan, nggak jauh-jauh dari keterampilan juga, supaya mereka bisa kedepannya itu mereka bisa mandiri. Jadi bisa secara finansial mereka bisa menghasilkan juga gitu loh. Dari barang-barang yang mereka hasilkan dikerjakan dan dijual. Seperti itu. Jadi ke sana saya beserta tim ini untuk bulan ini yang kedua. Yang pertama kami mengajar ekoprint. Pukul-pukul kah? Ponding. Nah, Ponding, betul. Sekedar informasi, ya. Ekoprint ponding itu orang itu lebih familiar dengan nama ekoprint pukul-pukul. Itu memang jadi salah satu treatment untuk adik-adik yang menderita autis ya. Kayaknya ya, menderita autis karena dulu aku lupa 2018 kah? 2018 kalau nggak salah. Aku melakukan pendampingan di salah satu SLB. Ya. Dan aku mengajarkan ekoprint di sana. Nah, berdasarkan informasi dari gurunya, ternyata itu sangat efektif untuk membantu adik-adik itu belajar fokus. Yes, betul sekali. Dan ternyata di sana diajarkan. Iya, juga. Panti Tiga Sayap Ibu kemarin beberapa waktu yang lalu saya bersama Om DJ, salah satu pelaku ekoprint ponding, juga Mbak Nana Ratna Juwita, itu kami ke sana memberikan donasi dan juga pelatihan ekoprint ponding di tote bag. Nah, mereka belajar, mereka senang, mereka bikin kayak gitu. Terus yang kemarin itu dalam rangka ada temen ini yang pengrajin wire jewelry. Jadi kawat itu tadi, perhiasan kawat itu pengen ngajar juga di sana. Di sana mereka itu belajar kawat juga. Tadinya saya sudah, kayaknya maksudnya untuk orang normal aja belajar perhiasan kawat itu rumit gitu loh. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya itu tadi, tapi ternyata di luar ekspektasi ada beberapa dari mereka yang sangat telaten, sangat rapi untuk mengerjakan itu dan bagus jadinya. Tapi ada juga dari mereka itu niatnya mereka kan bikin, nggak mungkin niatnya bikin jelek ya, mesti niatnya bikin bagus juga. Tapi karena keterbatasan mereka dan sebagainya, mereka bikin. Cuman masalahnya apa? Satu, mereka itu tulus banget. Jadi mereka rata-rata pengen bikinnya 2. Yang satu buat diri sendiri, yang satu dikasihkan ke orang yang mereka sayangi. Itu luar biasa.
anunya di situ ya. Jadi kadang kita mikir kita bikin itu pasti pikirannya cuan dijual. Tapi ini dia tidak memandang itu bikinan saya udah bagus apa masih jelek atau apa, tanpa berpikir segala macam. Itu mereka, saya mau bikin satu buat saya dan saya bikin satu buat orang lain. Nah, waktu itu yang teman-teman yang lain mentorin anak-anak yang kemampuannya oke. Nah, kebetulan jatah saya memang anak-anak yang bahagia nih, sealiran dengan saya. Jadi ya apa adanya mereka. Itu salah satunya namanya Monik. Monik itu bikin, dia niat banget udah dikur gitu. Udah jadi satu, saya bantu finishing. Ini Monik udah jadi. Terus dia ambil satu lagi. Saya bikin, ini boleh saya bilang. Boleh bikin. Dia bikin satu lagi, udah. Terus dikasihkan saya finishing lagi satunya. Ini Monik udah jadi 2 punyamu. Tidak, pakai. Nah, saya disuruh pakai. Ini cincinnya nih, ini cincinnya. Oh, ini cincinnya dari Monik. Cincin dari Monik nih. Terus dia bikin, terus saya finishing. Oh, tapi keren juga. Mereka udah bisa bikin kayak gini. Itu dia makanya. Terus pakai, oke, saya pakai. Terus dia bilang, buatmu, dia bilang gitu. Rasanya melting deh kalau sama anak-anak yang kayak gitu. Itu anak-anak seperti itu luar biasa. Ada beberapa panti yang memang sering kita kunjungi. Saya juga ada beberapa teman-teman crafter, juga teman-teman yang lain. Itu memang semenjak masa pandemi itu kayaknya anak-anak panti kan kurang diperhatikan ya. Ada beberapa termasuk panti Sayap Ibu 3 ini anaknya masih bisa mandiri. Ada satu lagi tuh panti Sayap Ibu 2 di Kalasan, itu benar-benar yang mereka cacat ganda, yang hanya di tempat tidur saja, yang 24 jam harus ada pengawasnya, seperti itu. Gimana sih ya, dari sisi kemanusiaan kadang-kadang itu ceritanya. Kalau panggilan buat saya sendiri, dulunya waktu anak saya umur 5 tahun tuh. Anak saya yang pertama cowok, umur 5 tahun, dia tumbuh bagus, sehat. Tahu ada kayak gini, kalau orang bilang suara Tuhan atau apa, suara hati lah gitu, ada sesuatu yang melintas. Anakmu sudah besar, dia sehat, dia oke. Iya, aku bersyukur. Dia bertumbuh sehat, dia bertumbuh dengan baik, cerdas, pinter. Terus satu lagi lintas, itu bayangan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Terus saya langsung, bukannya apa-apa, saya langsung bayangin, kalau kamu tak titipin anak seperti itu, gimana? Itu saya nangis, bener, saya nangis. Tuhan, kalau boleh, saya nggak tahu saya sanggup apa enggak dititipi. Kalau misalnya itu saya dititipi momongan seperti itu, berarti 24 jam waktu, pikiran, tenaga saya akan tercurah buat dia segala macam. Saya langsung terbayang teman-teman saya yang punya anak-anak seperti itu. Itu jujur waktu itu antara ya pergumulan lah, orang bilang pergumulan. Tapi oke lah, kalau memang Tuhan pengen saya ngasuh anak seperti itu, ya mampukan saya. Kalau saya sendiri dengan kekuatan saya jelas saya nggak mampu. Tapi kalau Tuhan berkenan, mampukan saya bilang seperti itu. Itu udah lewat. Saya hamil lagi, anak kedua. Wah, itu sudah deg-degan, lahir tak liatin semuanya sehat, puji Tuhan, utuh. Saya bilang gitu. Terus dia bertumbuh, anak saya yang kedua cewek. Dia bertumbuh sehat, baik, luar biasa. Itu datang lagi. Gimana kalau kamu tak titipin anak berkebutuhan khusus? Aduh, Tuhan aku itu. Pokoknya ya, terus saya jawab lagi. Saya nggak mampu, tapi kalau Tuhan berkehendak seperti itu, mampukan saya bilang seperti itu. Itu sudah saya enggak pikirkan lagi, itu pandemi datang. Ternyata
apa yang Tuhan mau itu kadang di luar bayangan pemikiran kita. Yang kita pikir kita harus mengasuh anak sendiri, anak biologis dengan keadaan yang seperti itu, ternyata bukan seperti itu yang dia mau. Panggilannya bukan itu. Nah, panggilannya bukan itu. Ternyata Tuhan itu titipkan sekian banyak anak panti yang seperti itu. Dan juga anak-anak murid saya yang ternyata Tuhan berikan, anak murid saya 4 orang itu berkebutuhan khusus semua. Ternyata maunya Tuhan seperti itu. Aduh Tuhan, ternyata ini. Sekian lama pergumulanku tentang itu, ternyata ini. Ya, tapi memang benar, saya nggak mampu, saya nggak punya, dan semua yang istilahnya itu titipan segala donasi yang diberikan itu bukan sama sekali bukan punya saya, bukan milik saya. Saya apa sih? Ya itu tadi tim hore-hore hura-hura.